Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Romli, Prodi PDKRA. Baik, di sini saya akan mempresentasikan teori konstruktivisme. Pokok-pokok materi. 1. Pengertian teori konstruktivisme. 2. Ciri-ciri belajar konstruktivisme. 3. Tokoh teori konstruktivisme. 4. Implikasi teori konstruktivisme dan dalam pembelajaran. Pengertian konstruktivisme. Teori konstruktivisme. Konstruktivisme berarti bersifat membangun. Dalam konteks filsafat pendidikan, konstruktivisme adalah suatu upaya membangun tata susunan hidup yang berbudaya modern. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir filosofi pembelajaran kontekstual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak sekonyong-konyong. Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep, atau kaidah yang siap untuk diambil dan ingat. Manusia harus mengkonstruksi pengetahuan itu dan memberi makna melalui. Menurut paham konstruktivisme, pengetahuan merupakan konstruktivisme atau bentukan dari orang yang mengenal sesuatu atau skemata. Pengetahuan tidak bisa ditransfer dari guru kepada orang lain, karena setiap orang mempunyai skema sendiri tentang apa yang diketahuinya. Pembentukan pengetahuan merupakan proses kognitif di mana terjadi proses asimilasi dan akomodasi untuk mencapai suatu keseimbangan sehingga terbentuk suatu skema. Ciri-ciri belajar teori konstruktivisme. 1. Orientasi. Peserta didik diberikan kesempatan untuk mengembangkan motivasi dalam mempelajari suatu topik dengan memberi kesempatan melakukan observasi. 2. Elitasi. Peserta didik mengungkapkan idenya melalui kegiatan diskusi, menulis, membuat poster, dan lain-lain. 3. Restrukturisasi ide. Peserta didik melakukan klarifikasi ide dengan ide orang lain, membangun dan mengevaluasi ide baru. Penggunaan ide baru dalam setiap situasi, ide atau pengetahuan yang dimiliki peserta didik yang telah terbentuk diaplikasikan dalam berbagai situasi. 5. Review. Dalam mengaplikasikan pengetahuan, gagasan yang ada perlu direvisi dengan menambahkan atau mengubah sesuai kebutuhan. Tokoh teori konstruktivisme. 1. Lev Vygotsky. Vygotsky merupakan tokoh sekaligus sebagai pelopor dari teori belajar konstruktivistik yang menekankan bahwa manusia secara aktif menyusun pengetahuan yang dimiliki dan memiliki fungsi-fungsi mental serta memiliki koneksi sosial. Vygotsky beranggapan bahwa manusia mengembangkan konsep yang sistematis, logis, dan rasional yang dipengaruhi oleh pihak yang dianggap ahli. Peran orang lain dalam pengembangan kognitif manusia sangat berpengaruh. Implikasi teori konstruktivisme. 1. Kurikulum disajikan mulai dari keseluruhan menuju ke bagian-bagian dan lebih mendekatkan kepada konsep-konsep yang lebih luas. 2. Pembelajaran lebih menghargai pada pemunculan pertanyaan dan ide-ide peserta didik. 3. Kegiatan kurikuler lebih banyak mengandalkan pada sumber-sumber data primer dan manipulasi bahan. 4. Peserta didik dipandang sebagai pemikir yang dapat memunculkan teori-teori tentang dirinya. 5. Pengukuran proses dan hasil belajar peserta didik terjalin di dalam kesatuan kegiatan pembelajaran. 6. Peserta didik belajar dan bekerja di dalam grup. 7. Memandang pengetahuan adalah non-objektif, bersifat temporer, selalu berubah, dan tidak menentu. 7. 8. Belajar adalah penyusunan pengetahuan, sedangkan mengajar adalah menata lingkungan agar peserta didik termotivasi dalam menggali makna. Baik, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.